Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua kurnia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian sehingga kita bisa bertemu kembali untuk menghadiri pondok Ramadan yang diperhatikan oleh Hosni. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan selama Ramadan ini akan memberikan dampak positif kepada kita dan keluarga kita. Amin. Juga kepada semua anggota dan jamaah di Allah, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu ini dan insyaallah pembahasan kita sambung ya. Minggu yang lalu kita membahas surat apa? Surat apa Bu? An-Nasr. Ada R-nya ya, An-Nasr, yang artinya surat pertolongan. Pernah ditolong oleh Allah Bu? Kita nggak minta Allah beri. Wah, ini namanya luar biasa ya. Allah disebut sebagai Al-Halim. Pernah nggak dengar Halim? Haliman, Abdul Halim. Pernah dengar belum? Halim. Halim artinya penyantun. Allah itu maha penyantun. Apa maksud penyantun? Penyantun itu kita nggak minta Allah beri, itu namanya penyantun. Ya, kita nggak minta kepada seseorang, orang itu beri. Namanya orang itu disebut apa? Penyantun. Maka jadilah penyantun. Walaupun orang nggak minta, tapi kita berikan. Maka kita disebut sebagai Al-Halim. Ya, penyantun. Baik, lanjutan dari An-Nasr yang kemarin kesimpulannya saya simpulkan lagi. Ada yang nggak hadir untuk kemarin? Oh, banyak juga. ya mungkin karena majikan ya nggak. Jadi maksud kesimpulan dari pelajaran yang lalu, setiap kali kita mendapatkan Nasrullah ataupun kemenangan apapun bentuknya, berupa gajian kemenangan bukan? Menang Bu, setelah berjuang sebulan banting tulang tiba-tiba dapat apa? Gaji. Maka gaji itu merupakan Nasrullah. Apapun bentuknya, ya. Ketemu di jalan dengan teman memberikan senyuman, tapi sekarang senyumnya nggak bisa dilihat. Rambut juga nggak melihat. Ya. Itu pun sebagai Nasrullah. Alhamdulillah teman aku kok senyum. Biasa ketika kita mendapatkan Nasrullah dan Al-Fath, ataupun kita melihat An-nas yadkhuluna fi dinillahi, kita melihat ada orang masuk Islam kayak minggu kemarin ya, 2 orang ya. Maka yang Allah minta itu ada 2, yaitu tasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Jadi kita harus bertasbih dan memuji Allah. Tasbih bunyinya subhanallah, memuji bunyinya bentuknya alhamdulillah. Setiap kali kita mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah, ya, termasuk hari ulang tahun, ya, jangan jingkrak dulu ya, Bu ya. Yang pertama, hubungi Allah dengan mengucapkan apa? Subhanallah.
beristighfarlah. Ulang tahun, saya misalnya dimeriahkan atau diraihkan, bahasa Melayu diraihkan, dimeriahkan misalnya oleh bos, ya. Ini merupakan anugerah Nasrullah. Nasrullahnya gimana? Nasrullahnya saya bisa mengajar lagi, ya biar bisa ketemu lagi, bisa banyak manfaatnya lah untuk saya, ya. Maka sayanya itu harus cepat menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan membaca apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua tadi wastaghfir, yang artinya apa? Istighfar. Bunyinya astagfirullah. Kenapa saya harus beristighfar kepada Allah? Karena selama saya hidup yang sampai umurnya hampir 60 misalnya, ya. Wah, itu dosanya banyak sekali, ya Bu, ya. Banyak sekali, kadang-kadang kita kurang mensyukuri nikmat Allah, ya. Maka ketika itu cukup istighfar, ya. Dan sebenarnya tapi di kita biasanya menyanyikan apa kalau panjang umur? Panjang, kan gitu ya. Sebenarnya salah apa betul sih? Salah. Harusnya baca tasbih, ya. Baca, saya ucapkan tadi. Dan pada hakikatnya bukan panjang umur sebenarnya. Kalau dirubah itu biasa. Jadinya apa? Sangat pendek umur. Berani. Berani. Tapi yang paling bagus itu tadi, ya, pada surah Nasr langsung menyebut subhanallah dan istighfar. Itu kesimpulan minggu yang lalu. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkahi, rezekinya terus jalan, ya, tercurah-curah. Itu maksudnya Allah mengingatkan kita sebagai hambanya supaya tidak sombong dan tidak stres. Tidak maksudnya. Baik, pada surat berikutnya kita akan membahas surat apa? Al-Kafirun. Hafal semua? Ya. Baik, kita baca dulu, kemudian kita bahas penafsirannya. Saya baca, tolong diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. Alhamdulillah. Hafal semua ya, insyaallah ya. Ini surat yang amat luar biasa dalam hal bertoleransi agama, ya.
kita akan bahas sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad, ya, itu dengan surat Al-Kafirun. Apa arti Al-Kafirun ini? Orang kafir. Kafir itu perkataan kafaro itu banyak artinya, ya. Kafir bisa juga artinya ingkar, ya. Orang yang mengingkari adanya Allah disebut kafir. Ada juga orang yang mengingkari nikmat Allah juga disebut sebagai kafir. Ada. Hati-hati ya, makanya jangan sampai kita mengingkari nikmat Allah. Ada dalam surat Ibrahim ayat 7 dijelaskan, ya. La'in syakartum, apa semuanya dengan ya? Nah, ini bagus ini, ya. Para mahasiswi hidupnya di Hong Kong pakai bahasa Hong Kong, ngerti bahasa Quran gitu, ya. Alhamdulillah. La'in syakartum, terus apa? Lazidannakum. Terusnya? Wala'in kafartum inna adabi lasyadid. Lain jikalau, perkataan jikalau itu wajib memerlukan jawaban. Jika ataupun andai kata, ya. Jika, kalaupun, ya. Jika syakartum, itu kamu sekalian. Syakar itu syukur. Jika kamu bersyukur, kata Allah, la'azidannakum, pasti aku akan tambahkan lagi, ya, nikmat-nikmatku padamu. Maksudnya kalau kita ingin rezeki nikmat selalu bertambah, syaratnya apa nih dulu? Sering bersyukur, ya. Dapat $1, alhamdulillah. 50 sen, alhamdulillah. Jangan meremut ya, Bu, ya. Kalau Anda meremut, kata Allah, wala in kafartum, kalau Anda meremut, itu maksudnya, ya. Atau kamu ingkar, orang meremut kan ingkar, ya, dia. Ingkar pembeliannya dia, maksudnya, ya. Wala in kafartum, jika kamu tadi apa? Ingkar kufur, kafar kufur. Nah, ini jelas saya sebutkan, ya. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu itu kufur. Jadi di sini kufur artinya apa? Ingkar, ya. Bukan mengingkari adanya Tuhan, tetapi kufurnya, kafirnya mengingkari adanya nikmat. Inna adabu lasyadid. Inna setuhunnya, sesungguhnya. Wah, ini bukan orang Jawa. Inna adabi, sesungguhnya azabku itu, kata Allah, lasyadid, amat apa? Pedih. Ibu bisa lihat, atau mungkin kita pernah sendiri merasakan, ya. Pernahkah kita tidak bersyukur kepada Allah? Pernah. Ketika kita tidak bersyukur, wah, azab Tuhan di situ, ya. Sering saya sampaikan, biar dia lebih gampang memahaminya. Saya ulangi lagi, karena saya sering sampaikan. Ketika saya mempunyai 2 pekerja, minggu kemarin saya sampaikan Mbak Bayu dengan Mbak Waru, Mbak Bayu, ya. Saya mau ngasih 2 karyawati saya. Yang satu saya kasih 1.000, mau lebaran ini, tambahlah buat pandemi ini 5.000, ya. Saya kasih THR berapa? 5.000. Ini Mbak siapa tadi? Waru. Mbak Bayu saya kasih cuma 500, ya. Ketika saya memberi, ini Mbak Bayu melihat 5.000 saya nggak masukkan dalam amplop merah, ya. 5.000, 1.000-an jadi berapa lembar? 5. Ini saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kepada siapa? Mbak Waru. Mbak Bayam lihat. Kira-kira harapan Mbak Bayam apa? Kalau enggak ya sama ya, dia. Kalau bisa, 10.000 kan? Dia. Nah, wah, dia langsung harapannya begitu
matanya melotot, keinginannya langsung meledak-ledak, ya. Tapi ketika saya memberi, saya kasih cuma 500. Memble apa enggak? Nyesek apa enggak? Kenapa nyesek? Harusnya apa? Keluarga bersyukur dia, Bu. Kalau dia bersyukur, indah apa enggak, Bu, walaupun sedikit? Alhamdulillah, ya. Dia kalau bersyukur nih, ngomong tocele ini sampai 100 kali. Tocele, arigatou gozaimasu, arigatou gozaimasu, gitu lah, ya. Iya, walaupun dikasih berapa? Yang 5.000 nggak mau berterima kasih, cuma sekali doang, ya. Dia malu sampai 10 kali berterima kasih. Setelah saya tahu dia berterima kasihnya sering banget, hampir setiap hari ke saya, maka pasti saya akan tambah besok. Kan gitu ya, dia? Secara logis, secara rasional, ya. Yang ini tak kurangi. Pelit banget ngomong toce. Yang ini rajin banget bersyukur. Yang ini inkar misalnya, ya. Yang ini bersyukurnya banyak. Tapi kalau yang ini tidak mau bersyukur atas nikmat $500 itu, ayo malamnya kira-kira bisa tidur pada tersiksa pada. Nah, ini betul. Inna azabi, sungguh azabku kepada Mbak siapa tadi? Mbak Bayu. Pasti pedih banget malamnya itu. Sakitnya di mana? Oh, di sini. Kalau ini buk. Kalanya kan? Kakinya. Wah, sesemutan berlindung, greges gitu ya. Disiksa oleh Allah. Gara-gara apa, Bu? Tidak bersyukur. Tuh ya, jadi kesimpulan minggu yang lalu dan hubungannya sangat erat. Jadi orang yang kafir adalah orang yang ingkar adanya Allah ataupun orang yang ingkar nikmat, ya. Baik, itu arti kafir. Apa dan kenapa surat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW? Setiap kali surat yang diturunkan atau ayat kepada Nabi mesti mempunyai reason ataupun sebab-sebabnya, ya. Ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya surat ini turun? Surat ini diturunkan di kota Makkah Al-Munawwarah atau Mukarramah. Betul. Kalau Madinah Al-Munawwarah, jangan salah ya dia. Dengan Makkah Al-Munawwarah, Madinah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah. Ada yang sudah ke Makkah ya? Semuanya belum? Satu? Ada? InsyaAllah very soon. InsyaAllah. Upayakan dari Hongkong ya. Kalau bisa. Kalau dari tanah air ya. Di tanah air saya beberapa hari lalu membaca online. Tahun ini kita daftar, kita akan dapat jatah kuotanya 44 tahun yang akan datang. Berapa? 44. Dia saking banyaknya, apalagi ditunda hampir 2 tahun ini ya. Wah, tambah lagi kita, ya. Jadi surat ini turun di kota Makkah dan Nabi sebelum hijrah kemana? Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi dulu ketika berdakwah selama 13 tahun di Makkah, nggak seperti dakwahnya saya, Pak Mahmud dan teman-teman yang lain di sini ya, yang memperjuangkan syiar Islam termasuk panjenengan semua ya, yang merupakan para da'iyat, para dai ya. Tidak seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dikintili, dibuntuti, macam-macam, Bu. Diejek-ejek, diaingkan, diracun, mau dibunuh, dipanah. Luar biasa gangguan dan ujian Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal surat ini. Ketika surat ini turun, sebelumnya ya, Nabi ditawari oleh para pemuka Quraisy, karena orang-orang Quraisy mereka adalah penyembah berhala.
yang jumlahnya 360. Ka'bah itu dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan palsu, ya Bu ya. Ketika Nabi diutus, maka Nabi merubah konsep ketuhanan ketika itu, ya, dirubah konsep, ya. Nah, karena orang-orang kafir yang menyembah patung-patung berhala-berhala itu merasa tersinggung dengan adanya agama baru yang dibawa oleh Muhammad, yang sesembahannya hanya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas mereka akan marah besar, ya. Bila perlu kita bunuh Muhammad ini, mengganggu stabilitas keamanan negara Mekah, gitu ya. Padahal disampaikan itu adalah yang benar. Menyampaikan yang benar ini perjuangannya luar biasa. Mesti dimusuhi, ya Bu ya. Mesti dimusuhi menyampaikan yang benar ini, ya. Kalau tidak dimusuhi manusia, maka pasti dimusuhi siapa? Syaitannya lagi. Siapa syaitannya? Ya, dalam perkara setan. Jelas mereka tidak suka, ya. Makanya setan membantu para pemuka Quraisy, ya, dalam hal ini diwakili oleh 4 orang ketika itu ingin menemui Nabi, ya, ingin menemui Nabi. Di antaranya Al-Mughirah, Al-Muttalib, ya, Umayyah bin Khalaf, ya, dan Al-Awail bin Al-As, 4 orang ketua-ketua kepala Quraisy ketika itu, ya, ingin mengajak Nabi supaya bertoleransi dalam ibadah. Supaya apa? Toleransi dalam ibadah. Bukan toleransi ekonomi, toleransi banyak, ya. Toleransi ibadah, toleransi agama juga, ya. Toleransi agama, toleransi ekonomi, toleransi politik, toleransi sosial, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya keempat orang ini, wakil-wakil dari orang kafir Quraisy, mendatangi Nabi, ya, di rumah Nabi SAW di Makkah. Akhirnya mereka berdialog. Kemudian keempat orang ini usul pada Nabi, ya Rasulullah, kami tahu bahwa Anda mempunyai misi, mempunyai dakwah, ya, yang berbeda dengan kami. Maka kami akan mengusulkan kepada Anda, wahai Rasulullah, supaya, ya, kita ini semuanya aman damai, kata orang-orang kafir Quraisy, ya. Maka kami punya usulan begini. 1 tahun kami menyembah agamamu, 1 tahun yang akan datang kamu menyembah agama kami. Biarlah murah gitu, toleransi. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi kalau zaman sekarang, ya, kalau Jumat ya kamu ke masjid, kalau Minggu ya kamu kemana? Itu istilahnya, ya, biar gampang lah. Nah, ya, kita kalau diajak seperti itu, kira-kira gimana panjenengan? Ayo Mbak, kita toleransi Mbak, gantian Mbak, kita sama-sama, bukan kan? Ya, sama-sama beribadah, ya. Jumat kami ke sana sama-sama dengan kamu di masjid. Hari Minggu Anda semua pergi kemana? Kan enak Pak begitu, kelihatannya Pak rukun, kompak, damai, ya dia. Setelah Nabi mendengarkan usulan-usulan seperti itu, maka Nabi tidak segera menjawab, tetapi beliau menunggu sebentar jawaban wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena memang Al-Quran bukan dari Nabi Muhammad. Al-Quran datangnya dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah, kalau zaman sekarang, kirim WhatsApp ke malaikat Jibril. Nah, gitu loh, kita lebih jelas, ya. Jadi mengutus malaikat Jibril, you come to Muhammad and tell him, dan katakan, ya, suruh baca surat ini, ya. Akhirnya Jibril mendatangi Nabi Muhammad sampai di tempat Nabi dan bertemu. Ya Rasulullah, kata Jibril, I am the messenger of God. Kata siapa? Jibril. Kata
utusan dari Messenger, Yahoo Messenger gitu. Pernah dengar Yahoo Messenger? Ya, Messenger itu utusan, tukang ngutus surat-surat pesan-pesan namanya Messenger. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, to tell you the following revelation. Supaya aku disuruh mengatakan wahyu berikut ini. Yang bunyinya adalah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun lakum. Ini isi teks message yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad, untuk diberikan jawaban dari 4 orang yang nanya usulan-usulan itu, ya. Lalu Nabi sendiri ngomong, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kepada 4 orang tadi tamunya, ya, tamu Nabi yang mengadakan rapat itu disebut sebagai al-kafirun, of you who disbelieve. Disbelieve itu orang tidak beriman, ya. Amanu, believe. Mengerti ya, ya? Nanti kita belajar bahasa Inggris, kajian sedikit nanti, ya. Wahai orang-orang yang 4 orang ini, la a'budu ma ta'budun. La ogah kalau dalam Betawi. Betul ya, menyu ya. Nah, jadi bahasa Jawa kan ya. Pokoknya eman itu yang artinya tidak, ogah, enggak no, ya. Mbuk, menyu, mbuk. La a'budu. Tidak, la itu tidak. Ya. A'budu, ana a'budu. Ana itu saya, a'budu artinya menyembah. Tidaklah aku menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Maksudnya apa di sini? Aku dilarang oleh Allah untuk menyembah apa yang kamu sembah. Di sini maksudnya, ya, objeknya adalah sesembahan ataupun berhala, ya. Jadi aku dilarang oleh Allah untuk menyembah Tuhan-Tuhanmu itu yang jumlahnya sekian ratus, ya. No way untuk mengikuti ajaran kamu ini, ya. Itu maksudnya. La a'budu ma ta'budu. Kenapa demikian? Karena yang kamu sembah-sembah semua itu, ya, mereka itu adalah buatan dirimu sendiri, ya. Secara akal juga nggak mungkin. Kamu yang mahat sendiri, kamu bikin sendiri, kamu potong-potong sendiri, kamu ukir-ukir sendiri, kamu cuci-cuci sendiri, kamu boyong-boyong sendiri, kamu letakkan di tempat sendiri. Kalau patungnya kena gempa bumi rubuh, kamu bikin lagi. Itu kok disembah? Oh, kok itu rasionalnya? Nah, gitu ya, Bu, ya. Ini hebat, nanti mengajak supaya berpikir, ya. Tapi orang-orang kafir biasanya mereka alasannya, ya nenek moyang kami kan menyembah, ya itu aja alasannya. Karena gara-gara nenek moyang, ya nenek moyang itu saja. Mereka tidak mau berpikir, why do you worship them? Ya, kenapa kamu menyembah berhala-berhala itu? Ya, jadi alasannya jelas banget di sini, ya. Nabi memberikan inspirasi berpikir, ya. Tidak memberikan manfaat dan mudarat kok disembah. Itu loh maksudnya, ya. Yang kalau di Hongkong ini kita kasih buah-buahan jeruk, dia diem aja. Pernah ngasih jeruk? Pernah kan? Ngasih ayam pernah? Nah ini disuruh makan kok diem saja, ya. Diomelin diem, dimintai sesuatu diem. Budak. Ada 3, sombong, lemah, oh iya, mesti itu nih alasan. Sombong 3 apa? Budak, ya.
Panggil-panggil diem, ya. Belum jago, ya. Disemprot kok diem nggak ngomong, ya. Disuruh makan nggak buka mulut. Nah, ya. Sumun, bukmun, umum, buta. Oh, lengkap sini ya. Lengkap banget ini. Berhala-berhala ini. Sudah budak. Gagu, bisu. Satu lagi apa? Buta. Ya. Masa kamu sembah di mana ya Rasulullah-mu? Ya. Di mana logikamu kamu menyembah yang ini-ginian ini? Ya. Iya. Nah, itu suruh berpikir, ya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat yang ketiga ada Bu. Wala antum a'buduna. Nah, kebalikannya. Dan tidaklah kamu semua yang 4 orang ini ya, yang datang pada nanti ini menyembah apa yang aku sembah. Nggak bisa karena kamu kafir, ya. Kemudian kamu mau ke Mesir juga, ya. Saya di Mesir mau ke gereja juga nggak bisa, nggak boleh seperti itu, ya. Sesembahan, penyembahan tidak boleh dicampur baur. Yang dalam bahasa perbandingan agama disebut sebagai sinkretisme. Nggak tahu pernah dengar apa enggak? Sinkretisme itu serba oke, ya. Aku ke gereja ya oke, aku nyembah patung ya oke. Nyembah Allah juga oke, jadi oke semua. Ini namanya gabungan campur baur gaya gaduh. Ini dalam hal penyembahan nggak boleh seperti itu, ya. Dalam hal sesembahan, ya, kita harus betul-betul jelas yang kita sembah. Nggak boleh sedikit-sedikit sana, sedikit-sedikit sini. Ya. Hah? Ikut bos. Bosnya kemana? Ke Amerika? Ikut atau mau nyembah? Nah, ya saya bicarakan kan nyembah, bukan ikut. Jadi ya, bagus. Pertanyaan bagus. Ya, saya juga sering ke gereja. Ya, kajian saya dulu dalam tesis saya waktu saya di kuliah itu tentang the divinity of Jesus Christ. Saya maksud tentang agak banyak sih judulnya ya. The struggle of sinful on the divinity of Jesus Christ. Upaya Paulus untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan. Tesis saya. Makanya saya sering di gereja. Ke gereja Kelenteng, tapi ke India saya 2 kali. Nah, jadi kalau sekedar ngikut atau ingin lihat di gereja, tidak ada masalah. Ya. Kita pelajari bagaimana orang-orang ini sembahyang, no problem. Ya, yang dilarang apa? Ngerti ya, Bu ya? Okay. Jadi saya juga nggak boleh menyembah patungmu. Kamu juga nggak boleh datang ke masjid menyembah siapa? Allah. Kalau kamu mau juga, tinggalkan dulu patung-patungmu itu dan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah syahadat ini sudah kamu jangan ke kelenteng-kelenteng lagi, jangan nyembah berhala-berhala lagi. Sudah satu saja, itu menyembah Allah. Nah, itu maksudnya ya dia. Jadi kalau kita misalnya diajak oleh teman, oleh majikan, ya, diajak untuk nyembah bukan untuk ngikut ngantar, bukan ya. Maka kita katakan, oh tapi nanti ini ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Mbak, atau kalau manggil bos, bosi ya. Loekan apa? Lopang. Apa? Oh lain-lain. Saya. Oh ya. Enggak, kalau majikan istilah majikan nanti. Nah, dia lopan. Lopan. Ya. Jadi kalau yang ngajar itu lopan, kita ngomong Quran aja. Lakum dinukum. Itu tentang itu kok. Nah, kita baru jelaskan ya.
Ini loh menurut agama aku ini harus begini. Kalau aku nganterin no problem, aku duduk no problem. Mau mantai, walang problema. Wah, kata orang Filipina, walang problema. Bisa ngomong? Coba L-nya itu ada tasduk ya. Walang problema. Maksudnya no problem. Ya, mau main? No problem, aku nganterin. Sampai ke dalam, no problem. Tapi aku nggak mau nyembah patung mulu. Nah, gitu ya. Gak apa-apa, aku sampai ke dalam-dalam itu. Nah, makanya ibu kalau sudah sampai ke dalam, gak usah ikut-ikut nyanyi-nyanyi, ya, gak usah. Ya. Karena nyanyi itu kan sembahyang bagi mereka ya. Jadi masalah kesembayangannya itu yang kita harus hindari. Masalah nganterin, malah kerjaan wajib. Malah di sini ada yang saya kasih satu lembar ini. Ini merupakan MOU Nabi kepada International Christian in the World. Ya, ini bagus sekali ya. Yang belum lama juga dibahas oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab TV ya. Nah, ini bagus toleransi yang diberikan oleh Nabi, bukan sembahyangnya ya, tetapi ekonominya, muamalahnya, sosialnya, ya, politiknya, bukan sesembahannya. Ya, jadi sedikit nanti saya akan bahas. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna. Itu jawabannya ya, Bu ya. Jadi kalau kita diajak siapapun, whoever invite us to worship their gods atau their god, ya, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Ya, oke. Jadi pada ayat 2 dan 3 objek toleransinya adalah sesembahan. Nah, ya, yang dibahas adalah masalah sesembahan, bukan cara penyembahnya. Ya. Dan kalau kita bahas tentang sesembahan, Islam mempunyai deskripsi yang sangat jelas tentang masalah ketuhanan. Panjenengan kan saya dari kampung, panjenengan juga sebagian dari kampung ya, ya. Dari New York ada, Tokyo ada. Biasanya di kampung ya, sebelum maghrib saya, itu ada puji-pujian yang namanya wujud indah. Apa terus? Sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Ya, makanya ibu kalau ingin menjelaskan who is your God, nah, perlu ibu hidup di mayoritas non Muslim. Ya, sering mungkin kita pernah ditanya, ya, Tuhan itu koyo, please show me your God. Kalau jika kecil-kecil kan mereka tuh pengen tahu Tuhan itu kayak apa sih, nggak pernah kelihatan kok disembah-sembah. Nah, ya, itu cerdas-cerdas anak-anak non-Muslim ini wajib kita bisa menjawabnya. Ya, maka bisa diterangkan bahwa Allah itu wahdaniyah. Apa sih wahdaniyah itu? Satu. Allah nggak mungkin dua. Ya, Tuhan aku itu yang paling powerful. Kenapa powerful itu? Paling kuat. Dan yang paling kuat itu mesti hanya satu. Kalau dua, mesti yang satunya lemah, yang satunya kuat. Benar, Bu? Masjid itu, kalau orang mau sembahyang, orang yang paling berpengaruh siapa? Imam ya. Imam itu ada satu atau dua?
Kalau dua, ayo. Wah, geger masjid, tidak jadi sembahyang, ya. Makanya harus berangkat satu. Sekolah itu yang paling berpengaruh, yang paling kuat siapa? Kepala sekolah. Ada berapa kepala sekolah? Kabupaten Ponorogo itu yang paling kuat siapa? Bupati. Bupatinya ada berapa? Kalau dua? Satu di Pemenangan, satu di Brebes. Hancur Ponorogo. Hancur-cur. Ya Bu ya? Iya. Provinsi paling kuat? Ada berapa? Satu. Nah, coba kalau di Jawa Timur ada dua gubernur. Satu Ibu Kofifa, satunya Ibu Kofifi. Ayat gimana? Hancur. Maka yang paling powerful wajib berapa? Satu. Nah, itu secara akal. Karena dalam Al-Quran disebutkan, seandainya di langit dan di bumi ini ada dua Tuhan, ya, la fasadata, pasti keduanya akan hancur-cur. Tuhan di langit marah dengan Tuhan di bumi, Tuhan di bumi marah dengan Tuhan di langit. Akhirnya apa? Tuhan langit nggak ngasih hujan, nggak ngasih matahari, mampus apa enggak? Tuhan bawahnya mampus, kedinginan, nggak ada matahari. Nah, ya Bu. Jadi Tuhan itu mesti berapa? Satu. Wahdaniyah, kudrat, berkuasa, iradah, berkehendak, dan seterusnya. Kemudian mukhalafatuhul, artinya apa mukhalafatuhul? Berbeda dengan makhluknya. Wah, ini yang paling menarik. Tuhan aku beda loh dengan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu itu kan lagi duduk, duduknya diem aja. Aku suruh minum kopi, nggak minum-minum. Sampai basi. Nah, gitu. Mungkin dia marah. Gitu. Ya, jelaskanlah yang bahasa yang paling ensoplas. Kita sampaikan ya. Ensoplas itu apa? Tenang, sopan, asik, lembut, apik, santun. Kalau mau jelasinnya biar. Jangan marah-marah, jangan teriak-teriak. Gunakan bahasa titik kromo inggil. Ya, kromo apa? Kromo inggil. Sampai membuatkan panjenengan sedaya. Nah, ada suami istri ketika marah-marah berantem pakai bahasa kromo inggil. Maka saya yakin kalau suami istri setiap harinya ya menggunakan bahasa kromo inggil, insya Allah akan dijauhkan dari tsunami rumah. Bisa ngomongnya. Belajar. Belajar. Bahasa apapun lah. Sunda ada yang halus, Batak juga ada yang halusnya Bu. Betawi juga ada yang halus. Betawi kan biasanya bahasa jalanan biasanya. Ya. Kalau bahasa yang sekarang, wah, amburadul bahasanya ya. Sampai ada yang nggak ngerti gitu. Lapor webinar apa? Bahasa baru, ya, bahasa anak muda. Oke, jadi ini sebenarnya kita mudah menjelaskan konsep ketuhanan, ya Bu. Sampai Nabi juga pernah ditanya oleh orang-orang penyembah berhala. Ya Rasulullah, ini masih di Mekah ya. Sif lana rabbak. Ya Rasulullah, please explain to me the description of your God. Ya Rasulullah, tolong jelasin kepadaku ya tentang masalah Tuhanmu itu seperti apa. Ya. Nanti biasa beliau menunggu jawaban dari Allah. Gak mau dia ngomong seenaknya sendiri. Nanti kita takutnya dikawal ini Quran buatan Muhammad. Ya kan banyak orang mengatakan begitu. Iya, di barat, khususnya di barat ya. Ini Muhammad nih yang ngomong-ngomong, ini bukan Tuhan. Nah kan gitu ya. Padahal ini merupakan wahyu dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi ditanya oleh orang Yahudi, orang-orang ya, orang-orang kafir, maka Nabi menunggu. Lalu Jibril datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah,
Jawabannya adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, ini pernah didendangkan oleh Raja Dangdut. Siapa? Roma. Ada yang nakal? Yang 50 tahun ke atas mesti hafal. Katakan Tuhan itu satu. Hafal semuanya. Ada sudah bagus ya. Jadi Tuhan itu satu. Tuhan tempat nyanyi terus. Siapa yang hafal? Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat. Nah terus dan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak di walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan apa nyanyi namanya? Tidak ada yang menyamainya. Jadi Allah itu makhluk, dengan makhluknya nggak ada yang menyamai. Iya, nggak mungkin sama Tuhan dengan makhluknya. Saya kasih contoh ini. Pulpen. Ini apa namanya? Mic. Saya tanyakan dengan ya. Mic ini dengan orang yang buat mic ini sama apa enggak? Gampang banget ini. Meja ini dengan orang yang buat meja ini sami apa buatan? Kenapa buatan? Kalau dia ditemplang banyak. Nah, dengan Allah juga demikian. Mesti lain, ya, mesti lain. Makanya sangat rasional sekali konsep Tuhan dalam Islam. Ya, minta maaf pada teman-teman yang mungkin dari agama lainnya, Nasrani misalnya, ya, yang menuhankan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, misalnya, ya. Nabi Isa itu kan manusia, sama dengan kita loh ya, Bia. Bedanya apa? Dapat wahyu, itu saja, dapat wahyu. Sama dengan Nabi Muhammad, ya. Kalau dia lapar, kemana dia perginya? Kalau makanan nggak ada, Tuhan mau kosong. Kalau sakit perut, ke dokter. Kalau dokter nggak ada, mustahil Allah itu demikian. Ya dia. Jadi makanya harus berbeda dengan makhluknya. Ya. Ayat yang keempat, waktunya sudah sedikit. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan tidaklah aku menyembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di satu lagi biar jelas. Wala antum 'abidunana. Dan kamu tidak pernah pula menyembah, menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ke-4 dan ke-5 ini maksudnya ibu sekalian, ya. Perbedaannya adalah dari segi cara, metode penyembahan. Ya, kalau aku mau menyembah Allah, caranya banyak, ada syarat sembahyang kan ya. Ibu masih ingat syarat sembahyang apa diantaranya? Wudu. Beda loh. Ya. Kalau kamu kan nggak tahu sebut wudu atau nggak mau nyembah patung itu. Nah, ya, kami harus bersih karena Allah mencintai kebersihan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah is beauty and light, beautification. Ya, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Maka aku harus berwudu. Apalagi nutup aurat. Ada orang sembahyang telanjang dada, nggak boleh, ya, nggak sah sembahyang, harus rapat. Kalau kamu misalnya penyembah berhala, ya mungkin ada yang semacam kita nggak tahu ya. Ini mesti berbeda. Menghadap kiblat, dia harus ada wudu, harus suci tiga suci, 3 macam suci. Suci badan, suci pakaian, suci papan.
Oh, panan semua ya. Ulangi lagi. Suci badan, suci pakaian, otak. Anak-anak semua enak. Nah, ya. Itu syaratnya. Rukunnya ada. Saya ada 13 rukun. Kamu ada nggak rukunnya? Coba jelasin. Mati nggak bisa tidur ya. Tolong jelasin ya. 10 ada rukunnya. Ya. Nanti kalau kamu bisa jelasin, aku tak pikir-pikir mau menyembah Tuhan. Nah, itu ya. Jadi sulit menjawabnya. Bagi kita orang Islam sudah jelas ya tentang masalah ketuhanan. Rukunnya jelas mau menyembah ya. Yang disembah juga punya deskripsi yang jelas. Ada 13 sifat. Nah, yang sudah saya sedikit jelaskan ya. Kamu sudah gak bisa dengar. Gagu. Satu lagi apa? Ya. 3 ya biar. Subuh, bukmun, umyun. Subuh, bukmun, umyun, bahun lah. Butek, isu, buta. Ada 3B ya. Ulang lagi apa 3B? Masa disembah? Ada 4 bodoh. Nah, tapi jangan ngatain bodoh, dia marah. Jangan ya dia, jangan. Katakan bahasa yang paling santun. Jangan ngomong budek. Kalau budek itu bahasa Jawa yang paling halus apa? Bodoh ngilang itu apa? Apa yang paling halus apa? Ya wis, jadi harus yang paling bagus mengatakan itu. Ya. Jadi ayat kedua dan ketiga objeknya adalah sesembahan. Beda sesembahannya ya. Kamu yang nyembah itu, aku yang nyembah Allah yang maha hebat ya. Ayat keempat dan kelima maksudnya di sini perbedaannya adalah tentang teori, tentang pelaksanaan dan tata cara mesti berbeda. Oleh sebab itu maksudnya lebih ya dijelaskan pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 ya. Simpulannya adalah lakum dinukum waliyadin. Jadi setelah Nabi menjelaskan tentang objek sesembahan, tentang masalah ketuhanan, kemudian yang kedua masalah pelaksanaan tata cara menyembah Tuhan, ya sudah jelas semua. Maka Nabi bilang, ya lakum dinukum waliyadin, ya bagimu agamamu, bagiku enak. Jadi nggak marah orang itu. Jadi perlu dijelaskan dulu. Jangan langsung haram, neraka, haram. Marah tanpa penjelasannya orang juga marah. Ya, maka perlu adanya penjelasan secara rasional ya supaya orang bisa terbuka hatinya. Memang. Jadi masalah yang dilarang toleransi di sini adalah masalah penyembahan ataupun sesembahyangan. Nah, bukan masalah dagang, bukan masalah gathering, bukan masalah makan bersama, bukan masalah main bola bersama, bukan masalah politik bersama, bukan itunya yang dilarangnya dia. Boleh nggak kita dagangan dengan orang Cina? Boleh. Kita sendiri tinggal di rumah orang apa? Ada betul ya? Iya boleh kan? Ya, Nabi sendiri dagang dengan orang Yahudi, Nasrani ya dia menyembah berhala, dagang tidak apa-apa. Tapi kalau sembahyang, no way. Nah itulah maksudnya ya. Jadi kita bergaul dengan siapapun, monggo malah dianjurkan. Bahkan kalau kita diminta untuk membangun tempat peribadatan mereka, you have to do it. You have to help them. Ya, ini ada konsepnya dari Nabi sendiri. Ya, Nabi pernah ditanya, bukan ditanya. Salah satunya MOU-nya adalah kalau Anda diminta oleh orang Nasrani untuk membangun gereja, maka wajib kamu bantu. Membantu bangunannya itu boleh, tapi sembahyangnya boleh apa tidak? Tidak boleh. Ngerti Bu? Ngerti. Saya kasih contoh lagi. Saya jadi tukang ojol. Tahu ojol? Ojol. Iya, saya baru buka HP. Ada pesan ini, ya. Ketika saya datang yang pesan ini, tiba-tiba biksu. Tahu biksu?
Pendetanya wong apa? Buddha. Ya. Iya, dibentuk. Biksu ini pakai kain umroh warnanya apa itu? Irang apa ini? Orang ya. Ini mau umroh kemana ini? Cuman sama kayak ini ya. Cuma bedanya warnanya tok. Nah, ya. Ketika lihat, wah ini biksu nih mesti mau ke masjid mereka ini. Ya bukan ke masjid, kelenteng, ya, tempat wihara. Kira-kira saya yang sebagai ojol, ya, ketika tahu yang mau saya angkut ini adalah mereka, kira-kira saya nerima apa tak? Wajib bagi terima, ya. Kan ini bukan ibadah, bukan ibadah ojol itu. Nganteran itu bukan ibadah, walaupun dia bukan orang muslim. Ngerti bu? Jangan itu nanti kamu bantu kepada mereka itu musyrik kamu loh, dapat adil. Tidak boleh loh kayak gitu. Nabi ngomong seperti itu, ya. Tapi kan disuruh bangun tempat peribadatan mereka, no problem, kita harus bantu, ya. Lebih baik mereka sembahyang daripada nggak sembahyang, betul atau tidak? Dan mereka sadar semua di kelenteng, di wihara, di mana? Kalau Hindu kan ya, pura, ya, di agama apapun, daripada nyolong, daripada disuruh sembahyang aja dekat Tuhan. Nah itu loh logikanya ya dia, maka dibolehkan. Ya, ini masalah muamalah. Jadi harus dibedakan antara ibadah dan muamalah. Saya kasih contoh lagi. Saya misalnya punya warteg. Warteg itu singkatan apa? Warung tegal. Warung Tegal. Kalau warpan? Warung malam. Warung tegal. Nah ya, ketika saya lagi jualan, tiba-tiba, minta maaf ya, ada perempuan yang profesinya itu sebagai pelacur, minta maaf ya. Kita tahu dia pelacur harus melayani orang, misalnya ya. Tiba-tiba masuk ke warung kita, mau beli nasi. Ayo, panjenengan mau melayani apa enggak? Melayani. Panjenengan tahu ini duitnya mesti duit dari hasil apa? Hah? Mau melayani apa enggak? Kok awan-awan jawab? Wajib melayani. Wajib, ini masalah muamalah loh. Ya. Adapun masalah dosa ini kita kan enggak bantu dia untuk berbuat itu ya dia. Nah, ya. Jadi wajib dilayani. Jangan sampai dia kelaparan sampai mati gitu loh. Soalnya enggak boleh, makanya mati gitu ya. Malah kita harus melayani bila perlu kita nasihati. Nah, ini jangan membenci pendosa. Ingat ya, di zaman dulu ada seorang abid ahli ibadah. Abid artinya apa? Ahli ibadah. Ketika dia pergi ke pasar, lihat cewek cantiknya, Pak Enol, nggak tahan, bukan nggak tahan, dia didekati oleh cewek, oleh pelacur. Ketika didekati, oh dia lari, oh najis, kayak ayam. Oh, jangan deketin, sana, najis kan. Gak lama kemudian, ya, dia hidupnya diinjak-injak kepalanya oleh orang sekeliling. Ya, ini maksudnya adalah jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain. Ya, jangan sekali-kali kita melukai hati orang, walaupun dia itu pendosa. Ya, jangan merendahkan pendosa. Itu semua juga pendosa ya Bu ya. Cuma ditutupi doang oleh Allah. Coba kalau dibuka, buyar semua kita nggak percaya satu sama lain ini. Betul atau tidak? Yang dekat-dekat ini kalau dibongkar semua oleh Allah, nggak ada yang mau dekat. Benar atau tidak? Bolaknya kita semua kalau dibuka oleh Allah, majikan terminat atau tidak? Oh, banyak banget catatannya oleh Allah. Wah, pernah merasani setiap hari gitu lah. Suaranya dibuat oleh majikan, misalnya ya. Langsung habis begitu. Tapi Allah tutupi. Makanya Allah mempunyai nama As-Sattar. Apa pun? As-Sattar, Allah yang maha menutupi keaiban hambanya. Kita bisanya dihormati orang, ibu-ibu, ya.
diapresiasi orang, dihargai orang, karena ditutup oleh topeng sebenarnya. Apa topeng? Masker. Ini topeng. Ditutup oleh masker gitu ya Bu ya. Iya, ujungnya hidungnya pesek, misalnya Bu ya, bibirnya apa? Maaf ya, ludahnya melonjor misalnya ya. Ditutupi oleh topeng, ya, dua matanya cantik, tak ketik menarik hati orang, ya. Allah tutupi dari sini, ya. Orang pada berbutin semua, Bu. Pada apa? Nawarin, oh, jadi istriku saja, oh serbutan itu. Ketika dibuka, topengnya, lari semua, ada pos mobil, ke sentral, dan kosong di sini. Nah, ya Bu ya. Nih. Ayo, biar lari apa enggak? Nah, makanya Bu jangan sekali-kali ya membuka keaiban orang lain. Ya, pernah saya bahas pada pelajaran yang pertama ya. Jadi kita masih ditutupi oleh topeng-topeng oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang punya suami ya, punya pasangan, dikorek semua keaiban kita oleh Allah. Kira-kira suami kita akan gimana? Kaburnya kita cuma baru. Iya. Sama dengan majikan, dengan teman dekat ya. Tapi semuanya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita apresiasi, kita hormati, kita puji-puji. Sebenarnya topengnya loh Bu ya. Topengnya kita apa? Iya, kalau topeng dibuka, biar habis semua. Ya, habis kita ya. Oke. Jadi itulah pelajaran yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Wah, ini belum sempat ya. Pusatnya 2 menit aja lagi ya. Oke, sampai nomor berapa? 20. Ya, saya baca saja. 21. Sudah siap? Ada yang hafal sudah berapa, Bu? Susah. Pelajaran yang lalu ada 9. Nah, ini nomor 18, ulangi lagi nomor 18. Al-ilmu bis-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Apa artinya? Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, yang di atas air ini kita semua. Menulis ke di atas air itu loh. Kelihatan apa nggak tulisannya? Ya kayak kita ngapal berkali-kali nggak masuk-masuk, potong aja. Pantesan ini karena sudah tua semua. Tapi kalau sudah masih kanak-kanak gampang, ya. Kata Mas tadi, ketika kanak-kanak, bagikan melukis di atas apa? Ya, papan tulis lah kalau zaman sekarang itu, ya. Jangan batu yang nggak ada sekarang. Papan tulis, nah, jelas. Tapi kalau di air sampai kiamat 5 kali gak jadi. Makanya sulit kita ngapal sekarang ya Bu ya. Begitu dimajukan, begitu dimasak, begitu disemprot, begitu suami mengilir anak, juta masalah semua ngumpul di sini. Susah. Ya. 21. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Apa maksudnya? Ilmu ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada panjenengan semua, ilmu yang panjenengan dapatkan, please amalkan. Kata guru saya, jika Anda mendapatkan ilmu dan tidak diamalkan dalam 48 jam, dijamin pasti lupa. Dijamin pasti apa? Berapa jam? 48 jam, berapa hari? 2 hari. Dalam 2
Anda tidak mempraktekkan ilmu yang Anda dapatkan, mesti lali. Ditanya lagi, ya aku lali. Nah, ya sudah diamalkan. Ya. Oke, 21. 22. Al-ittihadu asasun najah. Apa artinya? Nah, penting dalam organisasi ini dengan wakil-wakil presiden semuanya, tolong jaga persatuan. Ya, tapi yang setannya nggak suka persatuan itu. Iya, pengennya setan itu kita apa? Posmu itu berantem terus. Sudah posnya berantem, anggotanya berantem. Ini maunya setan ya dia. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana supaya organisasi tetap kompak, ya, dan lain sebagainya. Terus 23. La tahtaqir miskinan wa kun lahu mu'inan. Apa maksudnya? Jangan menghina orang yang kurang beruntung dari kita, ya. Sebaliknya kita harus menolong. Kita semua dari orang bawah semua. Saya semua dari kita semua, ya. Jadi jangan sombong. Jangan apa? Sombong. Orang yang dulunya di surga dan diusir, apalagi kita yang belum pernah masuk surga. Ya. Siapa dia? Iblis Nabi Adam dulunya enak loh tinggalnya di mana? Surga. Tapi karena bangkang Allah, sombong kata Allah, ya, akhirnya diusir, ya, diusir. Akhirnya sekarang ada di Hongkong di setannya. Bukan setannya dengan bukan. Setannya kan ganggu kita di Hongkong ini, ya. Ya dulunya di atas, enak-enakan. Nah, oke, kemudian nomor berapa tadi? 24. Asyarafu bil adab la bin nasab. Maksudnya? Nah, ya. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan ibu-ibu bukan didasarkan atas keturunan, jabatan, apalagi kecantikan, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi hanya dengan adab orang akan menjadi apa? Mulia. Jadi setiap individu berhak untuk mendapatkan kemuliaan ini. Ya, petani bisa menjadi mulia, tukang beca bisa menjadi mulia, kuli bisa jadi mulia, menteri jadi mulia, presiden bisa jadi mulia. Ya, ini hak mulianya adalah hak individu semua. Ya, bukan dia didasarkan atas apa tadi? Keturunan dan lain-lain, jabatan dan lain sebagainya. Dua lagi. Tadi nomor berapa? 25. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Maksudnya? Nah, ibu, kalau Anda ingin selamat di Hongkong ini, Bu, maka jagalah apa? Lidah ini kalau sudah keseluruh bahaya banget. Apalagi yang diselui itu orang Indonesia. Nah, satu kata deh masuk ke dalam hati kita yang melukai. Ya, rasanya sulit untuk memaafkan. Ini bangsa kita ini kadang-kadang sulit. Ya, Bu ya. Orang Hongkong beda. Keluar temu foto tentang ting tohang yang bentar peluk-pelukan lagi. Benar-benar? Orang kita. Assalamualaikum. Bertahun-tahun kalau kita mau minta maaf, langkahi dulu. Tahu ini bahasa mana ini? Saya belajar di Hongkong ini bagus nih masalah ini ya. Mereka cepat sekali memaafkan, cepat sekali. Mereka sering-sering mengatakan ngoy, toce, apa lagi? Nah, itu yang gitu-gituan itu harus diseringkan ya. Ini komunikasi yang cukup bagus. Nah, 3 lagi ya sampai 30. Adabul mar'i khairun min dhahabihi. Maksudnya apa? Nah, ini ibu-ibu nih yang suka pakai emas. Ya. Ada orang yang pulang dari haji beli emas di Mekah.
Bandulnya gede sampai nggak tahu berapa ratus gram itu kan. Pakai sini pakai penuh semua. Makanya apa? Di luar baju ini kelihatan semua, pamer semua. Ini namanya memamerkan kesombongan. Ya. Orang yang begitu tuh mulia apa kan? Wah sombong. Wah gitu orang ya Bu ya. Nah, orang yang mulia adalah adabnya, ya, bukan emasnya. 27. Apa Bu? Su'ul khuluqi yu'di. Maksudnya apa? Nah, itu jangan ya. 28. Afatul ilmi an-nisyan. Artinya? Itu tadi yang saya tanya, lupa. Nah ya, jadi bencana kalau ilmunya ini hilang, ya, maka jadi bencana. 29. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabilu. Apa artinya? Jelas. Makanya kita harus punya azam, niat yang kuat lagi, tekad bulat yang mantap. Ya, niat yang kuat, tekad bulat yang mantap, pasti jalannya akan terbuka. Nah, satu lagi terakhir, la tahtakir man dunaka bali kulli syai'in maziyyan. Maksudnya kan? Sangat betul sekali Bu. Ada orang yang menganggap, minta maaf ya, kita semua nih dianggap sebagai second class. Ada orang kita di tanah air menganggap kita ini kerjaan yang kurang mulia kan? Iya. Ini namanya penghinaan loh. Penghinaan menurut saya. Nggak boleh begitu. Kenapa? Karena di sini ada keistimewaannya kita semua ini. Coba orang Hongkong nggak ada kita, Bu. Kira-kira gimana Hongkong? Rusak apa nggak Bu Hongkong? Kotor, nggak ada yang masak, sampah nggak ada yang buangnya Bu ya. Anak nggak ada yang mau, pada bodoh-bodoh semua nanti. Nah, jadi di situ ada keistimewaan ya. Ada plus minusnya, mesti ada plusnya, ya. Maka jangan suka memperkecil orang lain atau menghina-hina orang lain karena pekerjaannya, ya, ataupun karena bentuk anggota tubuh badannya. Nggak boleh ya, ya. Ya mesti ada keistimewaannya masing-masing. Tapi tukang bersihin, tukang apa ya? Orang pintar mana mau bersihin WC ya dia. Profesor bilang, oh mana ya? Nah makanya harus ada orang-orang yang seperti apa namanya bawahan, ya. Karena kita nggak boleh menganggap tanpa mereka nggak mungkin bisa hidup seperti sekarang. Ya, seperti di Hongkong ini ya, tanpa orang-orang kecil, orang-orang bawahan, ya, mustahil mereka bisa hidup mandiri dan tenang, nyaman. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Lebih. Ada pertanyaan? Ini bisa dibaca sendiri ya. Ya, ini bagus sekali. Kata ada betul. Maka ada yang bertanya, satu orang silakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum
sebelum saya mulai, kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan ya, untuk menyiapkan